Kok jadi Aku, gua? Kan gua dulu ya. oh ya, Gimana sih? oh ya, mungkin ini sih, it's very interesting ya untuk kayak ngomongin tentang red card or red pause gitu. Karena memang itu tuh kayak dindingnya sangat-sangat tipis gitu. Tapi kalau misal kita berbicara dari time horizon atau dengan time horizon yang lebih panjang lagi, dinding tipis ini tuh sebenarnya akan membuat satu perbedaan strategi yang cukup besar yang bisa dipertimbangkan oleh investor, menurut aku ya, gitu. Oke. Maksudnya seperti apa? Kemarin di first half kita melihat all the tone adalah defensive mode, all the tone adalah risk off mode gitu. Jadi pilihan-pilihannya ya tidak jauh dari yang namanya bonds, tidak jauh dari yang namanya mungkin aset-aset relatif aman gitu. Tapi di second half dengan dinding tipis ini, which is antara red card atau red pause, even ya misal nanti red card 0,25 dan Arvin menang gitu. Menurut aku ini akan membawa satu perubahan yang cukup besar gitu loh di market, which is everyone sudah lebih berani gitu untuk yang namanya risk on. Padahal itu tuh terjadinya itu tuh terjadinya di US. Dua, kalaupun cut itu cuma 25 basis point. Secara numbers, secara percentage, it's only 0.25% gitu kan. Tapi orang secara flow mungkin akan lebih agresif gitu ke risk on aset, which is kayak equity, saham, dan lain sebagainya. Dan bahkan pilihannya itu tidak lagi saham-saham OG atau saham-saham old names, tapi sudah berani ke saham-saham tech gitu yang relatively lumayan ini kan, lumayan fluktuatif, lumayan risky juga. Jadi itu sih kok yang aku mau tambahin gitu. Dinding tipis antara aku, Arvin, itu tuh pada dasarnya akan bisa membuat strategi yang beda banget gitu, yang dilakukan sama investor gitu sih. Ya memang. Dan gue tadi baru lihat baca-baca artikel juga. Jadi dari Fed member, nggak semuanya harus red cut gitu, dan nggak semuanya harus red pause. Dan ini ada beberapa argumen-argumen juga yang menurut gue cukup masuk di akal kalau mereka langsung red pause. Walaupun mereka memang secara persentase dan secara probability red pause-nya lebih wise dilakukan gitu ya. Tapi I mean tetap ada reason buat mereka buat ngelakuin red cut gitu. Ya contohnya yang sempat gue mention tadi juga. Setelah itu ada juga perihal pertama tadi tentang mortgage ya. Habis tentang mortgage, tentang masalah ekonomi yang nantinya bakalan bisa kita lihat juga. Contohnya misalkan kalau begini terus harga obligasi kira-kira bakalan kemana? Sekarang obligasi aja udah naik lagi. Yang 2 years-nya udah naik lagi ke sekitaran 4,8%. Nah kalau misalkan naik lagi sebentar lagi paling kan tinggal tunggu lagi market bakalan ada koreksi karena banknya kemungkinan besar bisa ada collapse lagi dan bisa ada yang namanya merger lagi ke bank-bank yang lain gitu. Dan menurut gua ada dua sisi gitu. Jadi ada sisi yang memang mendukung red cut dan ada yang mendukung red pause gitu. Nah kira-kira itu sih pandangan dari gue. Tadi gue lagi baca-baca artikel, terus gue rasa kayak seru juga nih kalau kita adain yang namanya debat ya gitu. Jadi memang argumen-argumen itu pasti akan sangat masuk di akal gitu. Jadi di market juga menurut gue sih kayak gitu ya. Ada masa di mana jadi siapa yang paling benar di market menurut gue bukan mereka yang benar-benar literally paling benar, tapi mereka yang punya voting paling besar gitu. Voting paling besar di market. Sebenarnya gitu. Yang paling benar di market adalah market itself sih. Iya. Benar sih. Oke, kalau gitu, Arvin cenderung lebih ke red pause ya? Iya, masih. Berdasarkan data memang sulit untuk bilang bahwa rate cut itu necessary for now ya. Memang kalau kita bilang secara tadi kita mungkin bahas dari berbagai sisi ya. Contohnya tadi William juga ngomong soal mortgage ya. Ya memang kalau kita bilang secara mortgage memang
secara mortgage dia mortgage-nya memang tinggi banget gitu kan. Nah tapi juga kita nggak bisa lihat dari itunya juga. Kita harus lihat dari dana pensiun dan sebagainya juga kan gitu loh. Nggak cuma ngelihat dari oke, kita ngelihat dari sisi Fed-nya, lihat dari sisi ekonominya, tapi kita harus lihat dari sisi instrumen aset yang Americans juga invest gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari sisi yang lain, maka kita akan ngelihat yang tadi William bilang gitu. Tapi so far berdasarkan data yang muncul ya memang arah-arahnya memang rate pause ditimbang rate cut ya. Mungkin kayak gitu sih, Bro William. Iya, iya. Nah, karena kayaknya agak berat nih Arvin ke rate pause dan gue mencoba buat membalikannya. Shana kira-kira ada argumen buat rate cut ya? Oke. Menarik ya. Shana ngomongnya tentang rate cut terus. Oke. Oke. Jadi kalau misal nih ya, kita pertimbangkan skenario yang lain gitu, which is adalah rate cut. Berarti di sini the Fed itu kembali lagi ke tujuan utama, ke fungsi utamanya untuk membuat ekonomi itu tuh stable gitu. Jadi salah satunya ya diwujudkan melalui kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang kemarin-kemarin itu sifatnya tightening, yang awalnya waktu COVID itu easing, kemudian waktu sudah pulih itu back to tighten, terus habis gitu sekarang inflasi terlalu hot mau dibalikin and then goes back into easing untuk menyelamatkan ekonomi, ya berarti the Fed sudah kembali lagi gitu ke path-nya dia, fungsinya dia untuk membuat ekonomi stable. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau seandainya pada akhirnya the Fed ini tetap melakukan rate cut, berarti sebenarnya the Fed itu sudah memprice in juga data-data ke depannya. Dan aku melihat kalau Powell itu very data dependent kan, gitu, very data dependent, di mana ketika sudah ada slowing down di pos-pos utama, which is itu yang pertama yaitu gasoline, kemudian energy itu thanks to energy banget sih, karena kan dia dropnya yang paling lumayan signifikan ya, energy itu. Sekitar dropnya sekitar 3,6%-an, the biggest yang membuat inflation itu drop gitu. Terus habis gitu juga used car itu tuh naiknya month on month less than 1%, even less than 0.5%, jadi very small increase. Rent juga naik, kenaikannya juga sangat tipis. Dan yang paling penting diperhatikan adalah housing gitu. Housing is very important data sih untuk US gitu. Dimana kalau kita lihat untuk minat dari para konsumen, terus habis gitu new home buyer itu tuh juga sudah slowing down semua. Jadi menurut aku ekspektasi data mendatang itu bisa saja di price in sekarang ini, dan itu yang membuat the Fed cukup optimis dan cukup berani untuk melakukan cut rate gitu, 0,25 basis point gitu sih. Jadi ya itu menurut aku, in case pada akhirnya ya tidak mengikuti ekspektasi dari investor gitu. Iya. Tadi berarti argumennya yang pertama apa? Harga energi ya. Tadi soalnya gue juga lihat sih harga energi kalau dari chartnya ya emang penurunannya paling drastis dan pokoknya tinggal tunggu waktu aja. Betul. Mungkin kalau sekarang rate pause mungkin kedepannya bakalan ada hard landing. Iya. Sooner or later it will be cut gitu. Tapi sekarang ini ya, Iya, mungkin bisa aja hard landing gitu kan. Gitu. Nah, gimana dengan Pak Arvin? Udah, Vin, kamu rate pause lo ya. Kamu rate pause, oke? Ya, well, kalau rate pause kan lebih ini ya, lebih banyak alasan ya untuk the Fed untuk rate pause ya. Karena balik lagi, kita ngomong soal tentang komitmen the Fed pertama kali ketika dia ngelakuin tightening luar biasa. Memang dulu malah lebih ekstrim gitu, malah ngomongnya 2%. If let's say inflation doesn't come down to 2%, mereka nggak akan cut rate atau nggak akan rate hold kan gitu. Nah sekarang kan kondisinya berbeda, di mana kemungkinan Fed
ibaratnya antara menaikkan suku bunga luar biasa atau mengadjust inflasi, target inflasi yang pertama kali dia ngomong 2%, jadi nggak turun di bawah 2%. Dan memang kalau kita lihat dari beberapa data ya, contohnya seperti tadi gasoline price dan sebagainya, memang harga komoditi itu will be very impactful data for CPI. Bukan core CPI ya, tapi CPI-nya. Karena headline-nya itu sangat penting. Tapi yang jadi masalah di Amerika itu ada service industry-nya. Karena service industrinya yang bikin CPI-nya itu naik tinggi kan sebenarnya. Nah, sekarang posisinya itu sudah masih growing, cuma nggak secepat kayak yang kemarin-kemarin, kayak yang sudah-sudah. Dan memang kalau kita bicara soal unemployment rate, memang naik ya, kemarin dari 3,4 jadi 3,7. Meskipun kita bilang naik gitu ya, tapi I would say masih terlalu rendah ya untuk 40, let's say berapa tahun terakhir gitu ya, 40 tahun terakhir gitu. Ini masih cukup rendah kita bilang secara ini ya. Makanya kenapa I don't think Fed akan cut rate if unemployment rate-nya tidak lebih tinggi dari level tertentu. Karena data unemployment rate ini juga penting buat the Fed. Karena kalau misalnya unemployment rate-nya masih cukup rendah, maka demand or purchasing power for Americans itu masih cukup baik. Menurut gue seperti itu. Makanya kenapa untuk kemungkinan cut menurut gue sangat kecil, dan kalaupun cut gitu ya, itu akan menyebabkan masalah inflasi yang kemarin mau di-tackle the Fed itu tidak akan terjadi. Gitu. Jadi akan naik lagi posisinya. Mungkin seperti itu sih view gue ya. Gitu. Ini argumen? Ada. Oke. Oh, maaf, Pak. Oke, silakan. Oke. Jadi, well, it's true. Some of your arguments are great. Ya, itu emang benar sih. Beberapa dikhawatirkan ya, kayak inflation will go back, naik lagi dan sebagainya gitu. Tapi penurunan 25 basis point will be very, very important buat kayak kelangsungan perbankan di sana dan lain sebagainya. Yang mana sebenarnya itu jadi hal krusial juga gitu loh. Dan memiliki impact lebih gede. Jadi dalam artian seperti ini, kalau seandainya sudah banyak pos-pos pembentuk inflasi yang mengalami penurunan, dan memang itu hal yang sangat kita sadari, dan dominantly itu energi yang menyumbang inflasi juga turunnya signifikan, menurut aku pemangkasan 25 basis point ini tidak serta-merta akan langsung membuat harga energi melonjak lagi. Karena sebenarnya faktor yang mempengaruhi energy price ini sendiri adalah coming from supply and demand gitu. Jadi kalau demand-nya slowing down, berarti hal ini yang harus dipulihkan. Dipulihkannya dengan apa? Dengan memperkuat buying power-nya gitu. Buying power-nya itu tuh bisa diperkuat salah satunya dengan melakukan cut rate gitu. Jadi menurut aku ya that's actually takes time pasti. Itu takes time gitu. Tapi ya Indian memang kalau seandainya pemangkasan 25 basis pemangkasan itu tuh pasti akan terjadi gitu loh sooner or later gitu. Jadi menurut aku kekhawatiran kalau misal cut rate itu tuh kalau misal cut rate terus inflation melonjak bisa sebenarnya bisa di offset sih atau bisa di tackle lah dengan my argument tadi gitu. Ya. Oke. Iya. Tapi mungkin ini kali ya, gimana kalau kita coba perlebar aja sih. Sebenarnya yang jadi satu perhatian orang-orang juga adalah is it the bull trap or a solid bull gitu, or a solid rally for US market actually gitu. Karena ini kan rally yang terjadi itu ada yang bilang fragile, ada yang bilang solid. Mungkin yang fragile
karena memang belum ada omongan apa-apa dari The Fed, belum ada perubahan stance apa-apa dari Powell, udah rally duluan gitu. Again, market always buy first, research later gitu kan. Jadi ya itu beberapa hal atau beberapa kali aku coba discuss sama teman-teman. Ya, actually ada dua kubu gitu. Oke, ini tuh kayak fragile, rally-nya tuh fragile, sama ada yang kayak oh enggak, ini tuh solid. Emang karena ya sudah waktunya earnings itu is getting better gitu. Jadi mungkin itu menarik juga sih untuk kita battlekan selanjutnya. Ya. Yes. Oke. Kita move ke topik itu sih. Iya. Karena gue juga melihat. Ya. Gimana? Aku jadi juri yang tanding Ko William sama Arvin. Oh. Oke. Juri di juri. Enggak. Terserah. Aku hanya memberikan ide dan saran sih. Iya. Oke. Bisa jadi bulltrap sih. Gimana, Vin? Lu mau ngambil posisi apa, bro? Ayo. Ko William ambil posisi apa? Gue ambil posisi terserah, tapi tentuin aja kan. Ayo Vin, kamu yang ini Vin, yang dikasih kesempatan tuh. Jadi kan nggak serius terus kan, kayak kita ngomongin market serius terus, jadi. Oke, gue mungkin akan pilih yang ini ya, posisi bull trap ya. Oke. Bull trap ya, berarti Ko William yang solid rally gitu. Setuju ya, Ko? Oke, mantap gitu.